Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi, kita berpikir apa yang dia lakukan juga pernah kita lakukan terhadap orang lain. Jadi, belajarlah untuk coba memaafkan hal-hal tersebut. Mungkin ini terasa berat untuk awalnya. Tetapi, jika kita ini lakukan, mungkin segala kepahitan dalam hati kita akan hilang dan hati kita dipenuhi dengan rasa damai. Ini Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini perenungan saya ingin ambil di dalam Efesus 4 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Ayat ini sangat menarik sekali untuk dibahas, di mana manusia sekarang begitu gampangnya mudah sakit hati antara satu dengan yang lainnya. Saya bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah Anda disakiti oleh teman-teman ataupun saudara serta orang-orang terdekat Anda? Saya yakin dan percaya pasti semua pernah merasakannya, karena saya pun pernah merasakan hal ini dalam kehidupan saya. Tetapi satu yang diajarkan di dalam Alkitab tentang rasa cinta kasih kita kepada sesama manusia. Mungkin di luar sana banyak orang yang tidak menerima apabila disakiti, belajar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati mereka. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa memaafkan di mana orang-orang yang telah menyakiti hati saudara dengan begitu sakitnya, di mana mungkin Anda meletakkan segala kepercayaan kepada mereka dan menganggap mereka sebagai orang-orang yang betul-betul Anda bisa percaya. Tetapi di kemudian hari, mereka terkadang bisa menyakitkan hati kita. Ini adalah satu kepahitan yang harus kita buang di dalam hati kita. Coba saat ini saya mengajak saudara-saudara berpikir, apa gunanya segala kepahitan itu kita simpan di dalam hati kita. Sifat manusia yang cenderung terkadang mudah sakit hati, sama seperti luka yang tidak sengaja bisa terjadi dalam diri kita. Saudara-saudara, biarlah apapun segala yang dilakukan manusia terhadap kita. Saat ini saya mempunyai dua hal atau tips untuk memaafkan dan menghargai hidup ini. Dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata maaf dan terima kasih. Yang pertama saya ingin membahas tentang kata maaf. Mungkin kata maaf ini sangat berat kita lakukan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Saya mengajak Anda saat ini. Saya bertanya kepada Anda, coba Anda bayangkan, tutup mata Anda saat ini. Bayangkan siapa orang-orang yang terdekat yang pernah menyakiti hati Anda, hingga Anda berkata dalam hati, ini orang mungkin tidak akan pernah saya ampuni. Ini orang yang betul-betul menyakitkan hati saya. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk tutup mata, renungkan apa kejahatan yang pernah dilakukannya yang betul-betul menyakitkan hati Anda. Lakukan ini, praktekkan ini dengan dari dasar hatimu. Bayangkan apa yang pernah mereka lakukan, kejahatan terhadap Anda. Lalu coba pikirkan satu hal, apa kebaikan yang pernah dia lakukan terhadap Anda. Sudahkah Anda membayangkannya? Praktekkan hal ini. Tutup mata Anda dan pikirkanlah tentang hal ini. Coba Anda pikirkan di dalam hati Anda. Pernahkah Anda melakukan hal yang demikian juga terhadap orang lain?
Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi, kita berpikir apa yang dia lakukan juga pernah kita lakukan terhadap orang lain. Jadi, belajarlah untuk coba memaafkan hal-hal tersebut. Mungkin ini terasa berat untuk awalnya. Tetapi, jika kita ini lakukan, mungkin segala kepahitan dalam hati kita akan hilang dan hati kita dipenuhi dengan rasa damai. Ini saya praktikkan sendiri dan coba saya pelajari. Apa yang menjadi hal yang terbaik buat saya. Di luaran sana, banyak orang-orang yang mempunyai hati yang begitu kotor dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan begitu sedikit orang yang hatinya berlapang dada untuk belajar memaafkan. Dan mereka orang-orang yang berlapang dada akan menerima keajaiban dari Tuhan. Karena sifatnya Tuhan itu adalah cinta kasih. Dia tidak ingin melihat umatnya dalam keadaan susah dan keadaan sedih. Maka tidak salah ada kata-kata, doa-doa orang teraniaya pasti akan dikabulkan. Karena mereka meminta doa itu dengan ketulusan hati mereka. Jika Anda sudah membayangkan dan berdoa atas apa kesalahan-kesalahan orang-orang terdekat Anda yang pernah melukai hati Anda, cobalah saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk tutup mata dan ucapkan doa kepada Tuhan. Ikuti kata-kata saya. Ya Tuhan, ajarkan dalam diri saya untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Karena saya pun pernah melakukan hal itu terhadap orang lain, di mana keegoan saya yang terkadang menganggap diri saya paling benar. Dengan ketulusan hati dan penuh cinta rasa kasih saya maafkan orang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah rasa cinta kasih itu hadir daripada Engkau ya Bapa. Saya berdoa buat orang-orang yang menyakiti saya, biarlah hidup semakin diberkati, semakin diberikan sukacita dalam diri mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidupku. Amin. Baiklah saudara-saudara, apakah Anda sudah melakukan hal ini? Saya harap saat Anda mengucapkan hal ini, mungkin keluar air mata yang tidak Anda sadari, di mana hati kita merasa lapang dengan apa yang kita lakukan. Mungkin terasa berat untuk awal kita melakukan ini, tapi coba praktekkanlah. Lakukanlah ini dengan ketulusan hatimu. Karena apapun yang kita tanam dalam diri kita, dalam pikiran kita tentang segala dendam, kepahitan, rasa benci, itu yang akan membuat diri kita jauh daripada Tuhan. Setelah saya membahas tentang kata maaf ini, ada satu kata yang membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, yaitu kata terima kasih. Coba Anda saat ini lakukan dan praktekkan, ucapkan kata terima kasih. Mungkin Anda berpikir, untuk apa saya mengucapkan kata ini? Kalau Anda selalu mengucapkan kata terima kasih dalam hal apapun, ini sangat berguna buat pikiran kita. Mungkin kita sebagai manusia yang terkadang memandang hal-hal orang melalui pikiran-pikiran dunia kita, di mana terkadang ada orang yang memiliki harta yang melebihi daripada kita. Kita merasa iri, mempunyai teman, dan bagi orang-orang yang jomblo, yang tidak mempunyai pasangan, mungkin dalam diri kita, kenapa dia mempunyai pasangan sementara saya tidak? Saya mengajak saudara-saudara saat ini, apapun segala kehidupan kita di dunia ini, di mana mereka yang memilikinya kita tidak memiliki, coba putar pikiran itu, balikan.
apa yang ada dalam diri saudara-saudara saat ini. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Karena saat ini saya bersyukur juga di mana Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berbicara kepada Anda mengenai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Coba saya mengajak saudara-saudara saat ini juga menutup kembali mata kita dan ucapkan dalam hati. Ayo coba praktekkan cara ini. Tuhan, terima kasih atas segala kesehatan yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Atas segala nafas yang masih bisa kami nikmati ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga buat segala apapun pekerjaan yang kami dapat lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, dan biarlah segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, bagaimana perasaan Anda saat ini? Mungkin kita merasa bersyukur atas apa segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Jangan kita selalu menggerutu, karena kita melihat kehidupan orang yang berbeda daripada kita. Mungkin mereka memiliki kelebihan. Tetapi kebalikannya, saya mengajak saudara-saudara coba berpikir, apa yang Anda miliki saat ini? Mungkin tidak bisa dimiliki orang lain. Di mana kita masih bersyukur, kita masih bisa makan dan minum dengan keadaan yang normal. Mungkin banyak orang-orang yang di rumah sakit sana yang menggunakan selang ataupun alat-alat medis untuk dapat melakukan hal itu. Kita melihat terkadang orang-orang di sekitar kita yang mempunyai seperti mobil, kereta, ataupun segala kemewahan-kemewahan dalam kehidupan tangganya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Kita harus mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan, di mana masih ada rasa damai, rasa ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan jamahan Tuhan yang selalu kita rindukan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berpikir, di mana selalu mengeluh tentang apa yang dia dapatkan hari ini. Percayalah, saat engkau berdoa di dalam Tuhan dengan ketulusan hatimu, bukan meminta hal-hal dunia, Tuhan akan pasti kabulkan. Mintalah hal-hal yang ingin kita lebih dekat daripada Tuhan. Dan saya pun merasakan ini dalam kehidupan saya juga, baik di dalam rumah tangga saya juga. Di mana terkadang saya melihat anak-anak saya yang makin lama semakin dewasa dengan segala aktivitas yang dia lakukan. Dan ini juga saya ajarkan kepada anak-anak saya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki saat ini. Mungkin banyak permintaan-permintaan anak-anak kita yang saat ini yang belum kita penuhi. Tapi coba ajarkan dalam diri mereka bagaimana untuk bersyukur di dalam Tuhan. Banyak orang, anak-anak sekarang yang tidak bisa bersekolah, yang tidak bisa menikmati pendidikan. Ajarkan itu dalam diri mereka. Bersyukur atas apa yang kau miliki saat ini. Dan biarlah bawa semuanya itu di dalam doa. Baiklah saudara-saudara, biarlah kiranya dua kata ini, kata maaf dan terima kasih kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, lakukanlah tips ini. Setiap pagi, coba Anda ucapkan 10 kata untuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Misalnya, saat bangun pagi kita ucapkan, Tuhan terima kasih buat segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam menjagai kami. Tuhan terima kasih buat segala nafas yang Kau berikan kepada kami. Lakukanlah hal ini setiap hari dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya, saat kita melakukan ini, pikiran kita akan terasa untuk selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dan sifat menggerutu, mengeluh itu akan hilang. Karena segala sesuatunya itu berawal dari pikiran. Apapun yang ada dalam diri kita, pikiran kita adalah penyebab utamanya. Jadi,
Jangan salahkan orang-orang di sekitar Anda, tapi belajarlah untuk mengubah cara pikir kita, mindset kita. Dan saat ini, biarlah saya mengajar saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, apapun yang keluar dari mulutku, apapun keluar dari pikiranku saat ini, untuk menyebarkan segala kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya diberkati Tuhan, orang-orang yang telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah hati mereka terjamah dan selalu ada rasa kerinduan untuk selalu dekat di dalam Engkau. Bapa, segala sesuatunya itu berawal daripada Engkau. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kuserahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika hal ini berguna, mungkin kata-kata saya tidak begitu familiar terdengar di telinga Anda, tapi saya untuk kedepannya mencoba belajar dan terus belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar Anda lebih tenang dan lebih nyaman untuk mendengarkannya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Haleluya. Amin.